Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari Fisika Praktikum 3 kelas B ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari praktikum yang telah kami laksanakan dengan judul koefisien muai panjang. Dengan saya Arya Diaski Nuzar Syada dengan NIM 162241085 dan teman saya yaitu Muhammad Zulfan Zafarani Fakrullah Akbar dengan NIM 162241082 dan teman saya Mazaya Hasanah Yukizain 162241086. Berikutnya yaitu tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan koefisien muai panjang batang logam besi, aluminium, dan juga tembaga. Selanjutnya ada dasar teori dari praktikum kali ini, yaitu di mana pemuaian akibat panas dapat mengakibatkan celah tipis yang semakin melebar dan juga dapat mengakibatkan perubahan pada pola difraksi yang dihasilkan. Kemudian ada pengertian dari koefisien muai panjang sendiri, yaitu adalah kecenderungan bagi perubahan panjang, luas, dan volume sebagai pengaruh dari perubahan suhu, sehingga faktor yang menentukan besarnya pemuaian panjang suatu jenis zat itu dinamakan koefisien muai panjang. Selanjutnya, di sini terdapat gambar dari piranti percobaan muai panjang, di mana pada alat tersebut terdapat batang, kaum double, jarum penunjuk, skala, serta kettle uap yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Nah, sistem kerja pada alat ini adalah menemukan perbandingan kualitatif perubahan panjang logam yang berbeda yang ditunjukkan pada penyimpangan jarum di masing-masing ujung batang logam. Semakin besar penyimpangan jarum, maka semakin besar pula nilai koefisien muainya. Sebaliknya, jika semakin kecil penyimpangan pada jarum, maka semakin kecil juga nilai koefisien muainya. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada piranti percobaan muai panjang yang terdiri dari batang, pipa logam, jarum skala, dan papan skala. Kemudian ada mistar, termometer, jangka sorong, erlenmeyer, pipa plastik uap air panas, gelas beker, kompor listrik, dan air pemanas. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu mengencangkan semua skru di setiap ujung batang sambil memperhatikan posisi ujung jarum pada papan skala. Langkah yang kedua yaitu mengukur jarak skrup ke skrup dengan mistar. Kemudian panjang jarum skala juga diukur dengan mistar serta jarak dengan ujung belakang jangka sorong, serta mencatat posisi ujung jarum skala dan suhu ruangan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghubungkan pipa plastik ke ujung pipa batang logam. Kemudian baru dipanaskan air dalam erlenmeyer sampai air tersebut mendidih. Kemudian dibiarkan selama kira-kira 5 menit. Langkah keempat yaitu mengamati dan mencatat posisi ujung jarum pada papan skala serta besar pergeseran posisi jarum skala tersebut, itulah yang menyatakan nilainya. Kemudian langkah yang kelima yaitu mencatat suhu pada termometer, bejana didih, dan suhu pada ujung akhir batang logam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mazaya Hasanah Yukizain dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan menjelaskan data pengamatan dari hasil praktikum kami. Nah, pada praktikum kami ini kami menggunakan 3 jenis bahan logam. Yang pertama itu ada besi, aluminium, dan yang terakhir itu adalah tembaga. Nah, panjang awal setiap batang logam itu adalah 70 cm dengan suhu awal yaitu T1 sebesar 26 derajat Celcius dan suhu akhir yaitu T2 memiliki suhu yang berbeda-beda untuk masing-masing bahannya. Untuk logam besi, suhu akhirnya itu mencapai 95 derajat Celcius dengan perubahan posisi jarum dari 3 mm menjadi 5,4 mm. Dan pada aluminium, suhu akhirnya itu 93 derajat Celcius dengan pergeseran dari 2,5 mm menjadi 6 mm. Nah, sedangkan pada tembaga, suhu akhirnya itu 94 derajat Celcius dengan pergeseran jarum dari 2,8 mm menjadi 5,5 mm.
Nah, selain itu ditampilkan juga ketelitian alat ukur yang digunakan, yaitu yang pertama ada mistar dengan ketelitian 0,05 mm dan jangka sorong dengan ketelitian 0,025 mm. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis data. Yang pertama kita akan menghitung dulu pertambahan panjang logamnya. Jadi delta L itu sama dengan posisi jarum akhir dikurang posisi jarum awal. Nah, untuk delta L besi adalah 5,4 mm dikurang 3 mm, hasilnya adalah 2,4 mm. Dan untuk delta L aluminium itu 6 mm dikurang 2,5 mm yang hasilnya adalah 3,5 mm. Dan untuk tembaga adalah 5,5 mm dikurang 2,8 mm dan hasilnya adalah 2,7 mm. Lalu digunakan rumus koefisiensi mulai panjang, yaitu alfa sama dengan delta L dibagi panjang awal dikali delta T. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya satu persatu. Contoh untuk perhitungan besi. Delta L sama dengan 2,4 mm atau jika dijadikan satuan meter adalah 0,0024 meter. Nah, untuk panjang awal L-nya itu 70 cm atau 0,7 meter. Dan untuk kenaikan suhu delta T adalah 95 derajat Celcius dikurang 26 derajat Celcius, yaitu 69 derajat Celcius. Nah, di sini alfa sama dengan 0,024 dibagi 0,7 dikali 69. Jadi alfa sama dengan 0,0224 per 48,3. Jadi hasilnya itu sekitar 4,97 dikali 10 pangkat 5 per derajat Celcius. Nah, di sini hasilnya kan menunjukkan 1,347 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Itu berarti ada faktor ketelitian dan pembulatan alat yang dihitung di sana. Nah, di sini kita akan lanjut ke aluminium. Jadi delta L sama dengan 3,5 mm atau 0,0035 meter. Dan untuk delta T sendiri ada 93 derajat Celcius dikurang 26 derajat Celcius, itu sama dengan 67 derajat Celcius. Jadi alfanya adalah 0,0035 per 0,7 dikali 67. Nah, jadi alfa sama dengan 0,0035 per 46,9. Jadi hasilnya sekitar 7,46 dikali 10 pangkat min 5. Terakhir adalah tembaga. Delta L sama dengan 2,7 mm atau 0,0027 meter. Dan delta T sama dengan 94 derajat Celcius dikurang 26 derajat Celcius, berarti 68 derajat Celcius. Nah, jadi alfanya adalah 0,0027 per 0,7 dikali 68. Jadi alfanya adalah 0,0027 per 47,6. Dan hasilnya sekitar 5,67 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah semua nilai alfa itu didapat, kita akan membandingkan dengan nilai literatur dan akan kita hitung. Jadi, untuk persentase kesalahan itu, hasil percobaan dikurang nilai literatur per nilai literatur dikali 100%. Jadi, untuk persentase kesalahan besi dihasilkan 11,125%, dan untuk persentase kesalahan aluminium didapatkan 8,7%, dan untuk tembaga persentase kesalahannya adalah 1,1%. Jadi di sini yang paling akurat pasti adalah tembaga karena dia yang paling kecil persentase kesalahannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari praktikum koefisien muai panjang. Dari sini kita membahas tentang pengukuran selama praktikum. Diketahui bahwa panjang batang logam yang seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dasar pemuaian panjang atau pemuaian linear, yaitu ketika suhu benda bertambah maka energi kinetik partikel meningkat sehingga jarak antar partikel bertambah, akibatnya mengalami pemuaian antar benda. Didapatkan nilai koefisien muai panjang logam besi sebesar 1,347 kali 10 min 3 derajat Celcius dengan literatur 1,2 kali 10 min 5 derajat Celcius dengan persentase kesalahan yaitu 11,125% untuk besi. Sedangkan untuk aluminium didapatkan sebesar 2,1 kali 10 pangkat min 5 dengan literatur 2,3 kali 10 min 5 derajat Celcius dengan persentase kesalahan 8,7%. Dan yang terakhir yaitu besi mendapatkan sebesar 1,681 kali 10 pangkat min 5 dengan literatur 1,7 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius beserta persentasenya sebesar 1,1. Nah, bisa disimpulkan bahwa besi mendapatkan sebesar 1,347 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius. Serta untuk aluminium didapatkan 2,1 kali 10 pangkat min 5. Serta untuk besi 1,681 kali 10 pangkat min 5. Dengan catatan saran, pada praktikum kali ini disarankan agar praktikan lebih teliti dan jeli ketika melakukan percobaan, terutama pada pengukuran alat ukur dengan data yang didapatkan sesuai dan meminimalisir persentase kesalahan yang lebih besar dan berhati-hati saat perhitungan analisis data.